Ini aku ada share link ya di sini, di kolom chat untuk feedback formnya, tolong kalian isi, cuma perlu waktu 30 detik aja untuk isi. Untuk kita nanti ke depannya, mau rencana kelas-kelas apa lagi bisa diisi di situ. Terima kasih semuanya. Ini ada satu pertanyaan ya untuk Mariska dari Francisca Ferdinanda. Ci mau tanya, tadi kalau SPO2-nya kurang dari 70%, lakukan pemeriksaan AGD. Jadi selama kita menunggu hasilnya, kita berikan oksigennya berapa banyak ya, Ci? Nah, kan tadi aku pernah sempat nyinggung ya, kalau misalnya SpO2 di bawah 70%, itu reading pulse oximetry udah nggak akurat. Nah, tapi kamu mau berikan target SpO2-nya dan kamu subsequently nentuin oksigen berapa banyak yang akan kamu berikan, itu kamu harus assess dulu. Pertanyaan kedua dong, apakah pasien ini memiliki resiko type 2 respiratory failure? Kalau jawabannya iya, misalnya pasiennya, eee, hmm pasien ini PPOK misalnya, terus dia saking dyspnea sampai SpO2-nya di bawah 70% misalnya. Ya berarti dia at risk of type 2 respiratory failure dong. Jangan kasih banyak-banyak, kalian, kasih aja Venturimas 24-28%. Tapi kalau misalnya pasien ini, kalau PPOK terus SpO2 sampai 70 itu kan agak unlikely. Paling pasien ini misalnya dia, post KLL, terus dia fraktur pelvis, terus dia, hemorrhage nih ceritanya. Terus dia, udah saking cardiac compromise-nya sampai dia pallor, terus SpO2-nya di bawah 70%. Kalian treat dia sebagai pasien kritis, jadi langsung diberikan oksigen 15 LPM via NRM. Apa kamu jawab? Jadi tergantung dari pasien itu at risk of type 2 respiratory failure atau enggak. Sama-sama. Oke. Apakah ada yang masih mau bertanya lagi kepada Mariska? Aku resign lagi ya. Tolong diisi dulu ya ininya apa feedback formnya untuk kedepannya nantinya kita akan kelas-kelas apa lagi. Terus feedback juga buat Mariska dan juga tim Sito lainnya. Tuh. Ya nih kan sekarang lagi hits ceritanya oksigen terapi buat pasien COVID. Kalau kalian mau, tulis di feedback formnya. Ya, siapa tahu kita bisa buka lagi kelas Iya. depannya terapi oksigen untuk pasien COVID. Oke. Apakah masih ada yang mau bertanya? Oke, ada yang bertanya nih dari Boy ke Andreas. Izin bertanya, boleh jelasin singkat nggak tentang perbedaan invasif dan non-invasif ventilasi? Atau ada contohnya juga? Jadi non-invasive ventilation itu contohnya kayak back mask ventilation. Karena kalian kan cuma masukin back, terus habis gitu kalian cuma masukin ambu back mask ventilation itu ambu bagging. Bagging biasa yang kita lakukan di IGD itu kan non-invasif. Nah kalau misalnya invasif itu begitu kamu masukin alat ke pasiennya. Which is, misalnya kayak kamu masukin, kamu intubasi, jadi kan kamu masukin ETT ke pasiennya, kan invasif dia, terus baru kamu bagging lagi. Kalau misalnya back mask kan mask baru bag. Nah kalau misalnya, kamu intubasi terus kamu bagging, itu kan ETT terus bag-nya. Jadi contohnya, kalau misalnya ETT kan invasif, kalau back mask ya non invasif. Kebayang nggak? Gimana Boyke, apakah sudah menjawab jawaban dari Mariska?